Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ivan Kadafi di channel Ivan Cinema Official. Seperti biasa, Ivan Kadafi akan menghadirkan bintang tamu yang menarik pada hari ini. Nah, kemarin kita sudah bincang-bincang dengan seorang instruktur penerbangan yaitu Muhammad Zaki. Nah, sekarang kita akan menghadirkan siapa nih? Pastinya kamu pasti penasaran kan? Dan pasti kamu sudah tahu orangnya siapa. Dia adalah Abdul Kholiq dan juga Noval. Abdul Kholiq berperan sebagai Abdu di serial Yatim dan juga Noval berperan sebagai Rasha di serial Yatim 3. Nah, sekarang nih kita mau bincang-bincang kepada dua orang yang berkepribadian yang berbeda dengan persaudaraan yang satu, kayak gitu ya. Satu orang tua maksudnya, adik kakak. Nah, apa kabar Abdul Kholiq dan Noval? Alhamdulillah sehat ya. Pak. Nah, bagaimana nih puasanya hari ini? Sehat apa? Gimana puasanya hari ini? Berjalan dengan lancar atau seperti apa? Berjalan lancar seperti biasanya. Alhamdulillah. Untuk Noval gimana, Val? Alhamdulillah berjalan lancar. Ada yang bolong nggak kira-kira puasanya? Ada. Aman Ya puasanya ya. Masya Allah. Nah nih Pak Iva mau kasih pertanyaan nih sama Abdul Kholiq nih ya. Kira-kira apa sih hal yang paling berat selama puasa Ramadan tahun ini? Ini tugas setiap hari semakin menambah dan juga kegiatan ya religi kegiatan agama semakin ditambahkan oleh ayah saya. Jadi ada kegiatan sekolah juga, ada kegiatan yang sudah diperintahkan ya oleh ayah. Jadinya semuanya sangat ini. Belum lagi tugas-tugas keosisan ya, seperti itu ya. Ya. Kalau menurut Pak Iva sih kamu ya namanya juga seorang siswa ya, istilahnya ya belajarlah untuk stressing dari dari sekarang supaya nanti kalau kamu sudah besar nanti pasti akan berhadapan dengan namanya stressing dan juga tekanan-tekanan, deadline waktu dalam pekerjaan, profesionalitas juga tuh penting sekali. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi itu berat sekali ya perasaannya ya. Berat sekali. Tahun ini aja atau emang tahun-tahun sebelumnya ayah kasih itu tadi. Jadi gini Pak, kalau tahun lalu kan umur saya masih kecil, jadi levelnya beda. Gitu. Nah di tahun lalu itu saya kan masih belum masuk kegiatan, misalnya kegiatan sekolah tidak terlalu banyak ya Pak. Terus di waktu umur itu ayah saya menganggap saya masih kecil, umur saya masih kecil, jadi levelnya beda. Untuk sekarang dilipat gandakan kegiatan pas bulan Ramadan. Gitu. Jadinya agak kaget juga ya Abdu ya. Barengan juga dengan kegiatan-kegiatan sekolah juga yang padat dan semuanya bermodal duduk di atas laptop ya kan, dengan internet juga ya. Duduk yang paling susah tuh ya duduknya ya, nggak berdiri gitu. Jadi semuanya selalu di depan komputer. Untuk Noval nih Val, kira-kira kamu kan sekarang sudah kelas 6 dan mau kelas 1 SMP. Kira-kira persiapan apa sih yang sudah kamu persiapkan untuk memasuki dunia SMP dan dunia remaja yang sebenarnya? Persiapan sikap karena boleh maju ke depan sedikit ya suaranya biar jelas, geser sedikit Abdul. Ya, gimana tadi persiapannya apa tadi? Kamu bilang persiapan sikap gimana? Persiapan sikap, jaga sikap biar biasanya kan kalau masuk remaja itu sikapnya agak aneh-aneh gitu Pak, jadi jaga-jaga aja. Jadi dari sekarang kamu udah mau lebih berkreasi gitu. Iya sih, karena kamu waktu kelas 6 SD kan terbatas ya istilahnya. Sekarang
kelas 1 SMP nanti mungkin bisa masuk ke Ivan Cinema Official yang sebenarnya kali ya nanti ya. Dan juga kamu bilang tadi Siapan. kamu mempersiapkan sikap ya untuk menghadapi dunia remaja yang kamu bilang tadi banyak macam-macamnya. Contohnya apa tuh kira-kira, Noval? Contoh kayak berkeliaran, keluyuran ya. terus kayak pelajaran. Oh, bentar. Pacaran juga. Jadi itu tuh yang akan nanti kamu jadi garis bawah ya istilahnya. Wah, ini harus wanti-wanti dan harus dijaga-jaga gitu ya. Iya, Pak. Kenapa kok bisa seperti itu kira-kira? Karena kalau itu nggak dijaga, Pak, ntar hidup kita bisa berantakan. Hidup kita bisa berantakan. Wah, bagus sekali ya. Ini buat semuanya nih ya, remaja-remaja yang nonton video ini ya. Noval itu mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dunia remaja dengan menggarisbawahi kegiatan-kegiatan yang mungkin yang bisa negatif nanti dan dampaknya bisa menjadi buruk untuk masa depannya. Itu jadi Noval harus dari sekarang sudah mewanti-wanti, berhati-hati untuk tidak menyentuh hal-hal tersebut. Terima kasih Noval, bagus banget itunya, kata-kata sangat inspiratif sekali. Oh ya, untuk Abdul Khalik nih, kamu kan istilahnya punya adik banyak nih di rumah. Kira-kira seperti apa sih kamu bisa menghandle adik-adik kamu, dan juga kamu punya kegiatan-kegiatan yang full di sekolah dan juga kegiatan-kegiatan rumah yang sudah diberikan oleh orang tua? Untuk kegiatan-kegiatan saya bagi-bagi tugas ke adik-adik. Untungnya alhamdulillah adik saya semuanya nurut ke saya, walaupun ada ngeyelnya dikit. Ya biasa ya. Iya. Misalnya ada tugas saya ngejaga adik, saya kasih ke adik yang waktunya kosong. Ya semua waktunya kosong, kayak misalnya Mafiro. Yang Mafiro biasanya suka jaga adik Salman, sebagai gantinya saya untuk jaga Salman, karena saya misalnya ada tugas lain, misalnya bantu ibu masak, habis itu tugas OSIS, habis itu setelah misalnya waktunya kosong saya ambil lagi, saya gantiin lagi. Namun kadang-kadang ibu saya nyuruh lagi, ada tugas lagi, ya saya kasih lagi ke Mafiro, terus atau enggak saya kasih ke Noval. Jadi istilah kamu adik-adik saya manage itu ya cuma diem. Iya gitu. Jadi semua di manage dengan baik ya, artinya tanggung jawab sebagai seorang kakak pertama. Ya terbiasa, Pak. Iya, Masya Allah. Ya untuk Noval, Val, gimana ya? Kamu kira-kira ngebantu gak kerjaan kakak kamu? Kamu kan anak nomor 2. Sedikit, Pak. Kenapa sedikit? Kebanyakan ininya, malesnya, Pak. Malesnya main. Oke, Pak Ivan mau tahu nih ya, Noval dan Abdul Khalik, kira-kira nih ya, sekarang Abdul dulu. Abdul, apa sih yang tidak disuka dari Noval? Untuk Noval yang saya tidak sukai, gampang kepancing emosi. Oh, emosional ya. Terus? Ya, suka marah-marah, suka bentak-bentak itu. Terus apa lagi? Itu doang. Itu doang. Kalau Noval, apa sih yang nggak disuka dari Kak Abdul? Yang saya nggak suka itu kayak egois. Egoisnya dalam hal apa tuh? Kadang-kadang kita susah menilai egois, padahal sebenarnya itu demi kebaikan, tapi kita kadang sendiri tidak bisa menerima. Jadi kita anggap dia adalah egois gitu. Apa contohnya kira-kira? Kayak dipanggil, Pak, lama banget jawabnya, Pak. Harus tunggu sampai selesai yang dia lakuin baru nyaut. Oh gitu. Yang lain? Kayak apalagi setelah egois, apalagi yang tidak disukai? Udah sih, Pak, itu aja. Oh, jadi masing-masing punya satu doang ya, Masya Allah ya, cuma satu
yang tidak disukai. Nah sekarang Abduh, apa yang disukai dari Noval? Noval, dia terkadang ini suka kayak ngebujuk-ngebujuk gitu kalau mau sesuatu. Manja-manja. Misalnya, iya, manja-manja itu. Jadi kamu suka itu ya kalau adik kamu manja-manja ke Iya. kamu minta-minta gitu dengan manja kamu suka gitu. Soalnya dia jarang, Pak. Oh, dia jarang kayak gitu. Jadi kalau ketika kamu dia lihat dia mulai manja-manja gitu, kayak itu senang gitu ya. Nah, ada sesuatu yang mau dia perintahkan Yang dia inginkan. saya gitu, Pak. Iya. Itu kamu suka ya. Terus apa lagi? Ya. Yang kamu sukai? Terus dia terkadang jagain adik, gantiin saya juga. Oh, suka juga gantiin adik Ya. untuk apa? Dan juga Gantiin kamu juga adik. Hah? Dan juga Noval ini orangnya perasa. Oh, peka. Ya. Oh, suka itu itu. yang kamu suka dari dia. Ya. Contohnya apa sih? Yang tadi yang peka itu, yang perasa itu apa contohnya yang buat kamu suka? Kok bisa Kayak gitu? misalnya saya misalnya ada teman saya sedang berduka. Nah, kebetulan saya juga ikut sedih. Nah, di situ saya nggak bilang-bilang ke siapa-siapa. Noval udah ngebaca. Oh gitu. Noval Jadi Noval langsung tahu. kasih respon. Iya. Gitu. Noval, kira-kira kamu Val, apa yang kamu suka dari Kak Abduh? Dari kamu itu banyak, Pak. Kayak suka ngebantu, suka bikin apa gitu, bercanda-canda. Kalau waktu lagi marah itu kadang-kadang diem-diem bercanda gitu, Pak. Kayak tegang dikit, agak gimana gitu, happy gitu. Oh, jadi kalau suasana rumah jadi lagi tegang, Kak Abduh bisa mencairkan suasana gitu ya. Bisa mencairkan suasana dan juga buat lucu gitu, buat menghibur istilahnya gitu. Iya, menghibur. Itu banyak lagi sih, Pak. Banyak pokoknya, Pak. Suka bantu adik, suka kadang-kadang kalau saya disuruh, Pak. Gimana? Kalau saya disuruh, kadang-kadang kakak saya itu dia yang mau, bukan saya gitu. Saya ganti posisinya Noval di sana. Oh, jadi kakak kamu suka menggantikan posisi kamu kalau kamu lagi nggak bisa gitu ya? Gitu, masya Allah. Oke, selanjutnya nih, Abduh, kira-kira apa sih yang kamu yang kamu pengen targetin ke depan gitu, untuk ke depan? Insya Allah Menikah ya? Saya ingin menjadi contoh yang baik buat adik-adik saya. Saya ingin kejar cita-cita yang baik itu, yang editor, insya Allah. Semoga Noval terinspirasi dengan cita saya ke depannya, supaya saya bisa jadi contoh buat Noval yang mau jadi editor juga. Bagus ya, itu bagus banget. Apalagi seorang anak pertama ya, Abduh ya, istilahnya kita itu anak pertama memang harus memberikan contoh. Artinya kalau kita nggak sukses, maka adik kita ke belakang pun nggak akan sukses gitu. Apalagi kita anak pertama dan malu kalau kita nanti nggak sukses kan, kita nggak jadi apa-apa. Gimana adik kita gitu kan nanti seperti itu. Oh, jadi kamu ingin menjadi contoh ya untuk adik kamu gitu ya, dan juga ingin meraih cita-cita kamu, ingin menjadi seorang editor gitu ya, editor terkenal. Dari adik saya. Iya. Apalagi kira-kira selain itu? Nah, insya Allah kalau yang buat adik-adik perempuan saya ingin membuat mereka kayak nggak terlalu mental itu, Pak. Nggak mau gitu. Saya mau jaga adik-adik. Ya, jadi jangan terlalu jadi cewek gampangan, mental, centil gitu ya. Jadi bersikapnya sikap baik begitu. Iya, Pak. Nah, itu target kamu ke depan untuk adik-adik kamu ya. Untuk Noval, apa sih kamu untuk depannya, apa yang kamu ingin raih? Ya, pokoknya saya ingin raih masih belum ada kayaknya, Pak. Masih belum ada ya. Yang penting kelas 1 SMP ini adalah
mau berkarya gitu? Awal mula petualangannya. Gimana? Itu awal mulanya novel berpetualang sebagai editor. Iya, berpetualang menjadi seorang editor. Iya, harus, karena jam terbang penting loh ya. Karena kalau kita nggak punya wadah, kita nggak punya tempat untuk berkreasi, ya percuma gitu kan. Apalagi karya itu harus untuk ditonton orang lain kan, harus punya ini juga tempat khusus lah untuk bisa berkreasi, apalagi didukung oleh lingkungan sekitar kita gitu kan gitu. Oh ya, selanjutnya nih, dari serial Yatim nih ya yang kamu perankan nih Abdu ya, apalagi jadi seorang Abdu yang banyak masalahnya nih, tentang perempuan, tentang apa segala macam gitu. Apa sih yang kamu ambil dari karakter Abdu ini gitu? Dari karakter Abdu ini saya ngambil kalau kita harus jaga sikap kita ketika kita berbicara dengan lawan jenis. Jangan sampai misalnya asik berbicara terus keterusan sampai pacaran, sehingga membuat masalahnya lebih besar lagi nanti. Gitu. Dampaknya ternyata ini ya susah ya, artinya banyak sekali ini ya dampak yang tidak baik, buruk. Ya. Apalagi si Abdul itu di dalam film serial itu didatengin lagi sama mantannya si Sarah itu ya. Kira-kira kalau jadi itu realita yang sebenarnya gimana menurut kamu, Duh? Kalau jadi realitanya itu, cara nyelesainya itu harus mencari cara agar masalah itu cepat selesai. Buat selesai ya. Kadang kita sudah di situ kan karakternya dia sudah mau membaik, tapi ada lagi cobaan, datang lagi cobaan gitu kan. Jadi pusing sendiri gitu kan dengan cobaan tersebut gitu. Udah dijauhi datang lagi gitu. Tinggal iman kamu aja di situ ya dalam film tersebut ya. Untuk Rasha nih, Noval ya kan. Kamu ketika disuruh syuting nih, gimana rasanya Noval kira-kira? Sebenarnya kamu excited nggak sih kamu berperan menjadi Rasha di serial Yatim? Kurang terkejut. Gimana? Terkejut. Gimana? Excited kamu? Excited. Iya, maksudnya senang nggak kamu kira-kira? Senang Pak. Kurang katanya Pak. Senang Pak. Tadi katanya kurang tadi dengar katanya kurang scene Pak. Kurang scene atau kurang banyak atau kurang dikit banget, saya cuma bagian saya tuh gimana? Kurang scene. Oh, jadi maksudnya kamu terlalu sedikit ya? Kamu pengen diekspor lagi, maksudnya karakter kamu dimunculin lagi dalam serial Yatim gitu? Iya. Oh iya, sebenarnya sih kalau karakter Rasha memang masih sedikit, karena apalagi kan makanya sekarang kamu udah masuk serial, udah masuk bagian ini kan remaja, maksudnya si Hamim tuh udah ingetin kamu tuh, nanti bisa jadi nanti akan ada masalah baru kan di situ nanti, tapi tunggu dulu, pelan-pelan dulu, jadi anggap aja Noval ini masih baru-baru nih nanti gitu, awal Val gitu. Oke, terakhir nih, pesan kamu Abdu untuk para remaja di sana, khususnya di bulan Ramadan seperti ini? Pesan saya kepada remaja di sana, di bulan Ramadan lebih baik kalian cari aktivitas, misalnya kayak misalnya buat video, buat foto edit apa gitu, atau enggak buat nulis Al-Quran. Pokoknya intinya dalam Ramadan itu ya kita positif, cari kita positif ya untuk menunjang. Kegiatan positif ya.
dalam musik. Gitu. Biar tidak mengarah ke arah negatif. Agar tidak mengarah ke arah negatif. Masya Allah. Ya, untuk Noval, Val, apa nih pesannya Val untuk para penonton? Untuk penonton, jangan berperang. Jangan berperang. Jangan baperan. Oh, jangan baperan. Jangan baperan. Jangan Baperan tuh baperan. Apa sih baperan tuh nggak ngerti deh. Kayak baperan itu kayak sini gini gitu loh Pak. Mana ya? Bisa dijelasin. Baperan, Oke. tua. Oke, pertanyaan terakhir aja deh nih. Apa penilaian kamu atas sosok ayah kamu di rumah? Apa yang kamu nilai dari sisi sosok ayah kamu? Jujur ya. Saya jujur. Ayah saya memang galak. Cuman ayah saya itu mengatur anak-anaknya supaya lebih baik lagi dari yang dulu. Soalnya ayah saya punya masa lalu yang buruk juga. Trauma dengan masa lalunya yang jelek gitu kan, sehingga dia mau anaknya itu lebih baik dari dirinya gitu. Iya. Walaupun galak. Tapi ya dengan cara galak. Tapi itu tidak membuat saya kesal dengan ayah saya. Tidak membuat kamu kesal sama ini ayah kamu. Coba seandainya kamera itu ayah kamu, mau ngomong apa sama ayah kamu? Baba, makasih udah ngajarin kami dari kecil sampai sekarang ya. Jadi anak yang baik, masya Allah. Makasih Baba udah ngajarin kami ngaji yang dari gak tahu apa-apa sampai sekarang, masya Allah. Baba, makasih untuk segalanya. Aduh, pengen terharu jadi mau nangis juga. Emang walaupun dia galak, dia ini ya? Ya Pak, Baba saya galak, emang galak, cuma baik. Sayang ya sama dia ya. Yang kamu paling sayang dari dia apa? Baba saya itu perhatian banget sama anak-anaknya. Perhatian banget sama anak-anaknya. Itu yang paling ini ya, yang paling indah ya dari beliau gitu. jadi ikut ini. Kalau untuk mama kira-kira apa? Apa dulu nih Pak? Apa yang paling ini, yang paling disukai dari mama? Mama itu cerewet. Saya suka dari mama itu cerewet. Biasa cerewetnya, tapi bercanda cerewet. Iya, cerewetnya itu ada nasihatnya gitu. Gitu. Terus mama saya itu pasti selalu ketika ada sesuatu yang misalnya anak-anaknya sukain, pasti mama saya itu nginget ke anak-anaknya. Dan mama saya itu selalu ada ketika saya mau curhat sama mama saya. Oh, jadi kamu Abdu juga sering ini ya, curhat sama mama ya? Tapi lebih dekat sama ayah atau sama mama? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi mereka berdua perannya ini ya, lengkap lah ya istilahnya buat kamu. Jadi bisa satu buat curhat, satunya lagi perhatiannya yang luar biasa gitu ya. Oke, terima kasih banget nih Abdu untuk bincang-bincangnya di talk show Ivan Cinema Official ya. Inspirasi sekali ya. Jadi kita tahu nih sisi lain dari seorang
siapa namanya, Abdul Khalik dan juga Noval yang ternyata sangat-sangat menyayangi ayahnya. Walaupun si ayah ini keras, galak, tapi ternyata sisi perhatiannya luar biasa, sampai ternyata Abdu sendiri menangis ketika mengucapkan sesuatu untuk ayahnya di depan kamera. Luar biasa. Itu bukti bahwasannya ayahnya benar-benar dicintai oleh anak-anaknya. Dan apalagi yang kita ambil pelajarannya adalah dari Noval tadi ya, yang dia bilang katanya untuk memasuki dunia remaja ini, Noval sekarang mempersiapkan diri untuk wanti-wanti untuk tidak pacaran dan tidak keluyuran, dan juga dia akan mungkin lebih berkreasi lagi, berkarya lagi, karena sudah tiba saatnya dia harus mengembangkan ya sayapnya ya, untuk melakukan hobi-hobinya, bakatnya ya kan, agar benar-benar diketahui dan diakui bahwasannya Noval itu juga punya bakat dan punya kelebihan seperti itu. Wah, sangat inspirasi sekali nih yang ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini, dan Pak Ivan minta maaf mengganggu dan meminta waktunya nih ya, karena saya pikir Noval sama Abdu bisa jadi inspirasi buat penonton yang lain, dan penonton pun jadi tahu sisi lain dari Abdu yang sama Noval, dibalik perannya menjadi Abdu di serial Yatim dan Rasha di serial Yatim. Oke pemirsa, itu saja bincang-bincang kita sama Noval dan juga Abdul Khalik, dan insya Allah saya akan memberikan cerita-cerita menarik lagi di waktu yang akan datang. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.